Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Minat Abidin di sini akan mengajarkan mata kuliah masalah TCP/IP. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknologi underlying. Pada teknologi underlying ini kita akan membahas tentang media transmisi yang akan digunakan untuk pertukaran data. Secara garis besar ada dua kategori media transmisi. Yang pertama adalah media transmisi terpadu, yang kedua adalah media transmisi tidak terpadu. Media transmisi yang terpadu maksudnya adalah media transmisi yang mampu mentransmisikan besaran-besaran krisis lewat materialnya. Contohnya seperti kabel twisted pair, kabel koaksial, dan kabel short optik. Pertama, kabel Swiss pair. Kabel koaksial memiliki beberapa jenis utama. Antara lain adalah yang berselimut biasanya disebut dengan STP, yang kedua adalah UTP. Ini merupakan bentuk dari kabel yang berbentuk UTP. Untuk UTP terdiri dari pula bagian jenis antara lain, yaitu kategori 1, sifatnya mampu mentransmisikan data kecepatan rendah, misalnya adalah kabel telepon. Kategori 2, sifatnya mampu mentransmisikan data lebih cepat dibandingkan dengan kategori pertama. Dapat digunakan untuk mentransmisikan digital dengan bandwidth sehingga 4 MHz. Kategori 3, mampu mentransmisikan data sehingga 16 MHz. Sedangkan kategori yang keempat, mampu mentransmisikan data hingga 20 MHz. Yang terakhir adalah kategori yang kelima, digunakan untuk mentransmisikan data yang memerlukan bandwidth hingga 100 MHz. Yang kedua adalah berikut ini adalah kabel yang koaksial. Kabel koaksial mampu mengatur sinyal frekuensi yang lebih tinggi daripada kabel twister pair. Jenis tipe kabel koaksial yang pertama adalah twist coax, yaitu mempunyai diameter lumayan besar. Yang kedua adalah twist coax, yaitu mempunyai diameter lebih kecil. Berikutnya adalah yang ketiga adalah short optik. Untuk kabel short optik terbuat dari material glass atau disebut dengan plastik dan mampu mentransmisikan sinyal dalam bentuk cahaya. Fiber optik menunjukkan kualitas tinggi untuk membagi berbagai macam aplikasi, di antaranya yang pertama adalah dapat mentransmisikan bit rate yang tinggi. Yang kedua, tidak sensitif pada gangguan elektromagnetik. Yang ketiga, memiliki bit error atau kesalahan kecil. Yang keempat adalah reliabilitas lebih baik daripada kabel koaksialnya. Selanjutnya adalah media transmisi yang tidak terpadu. Pada media transmisi yang tidak terpadu, dalam hal ini akan mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor atau penghantar fisik. Penghantar fisik seperti pada media transmisi terpadu. Contoh sederhana dari media transmisi tidak terpadu ini seperti gelombang radio, misalnya adalah mikrofon atau wireless. Nah, pada pertemuan ini cukup sampai sekian. Kita ketemu minggu depan. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi bagian bawah alamat HP 081 80 58 69 319. Cukup untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.